Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Di sebelah saya udah ada box laptop. Teman-teman pasti lihat sendiri nih. Dan bener banget ini adalah laptop dari Advan. Laptop ini spesial banget karena ini adalah laptop terbaru Advan yang harganya murah banget, cuma 3 jutaan. Namanya adalah Advan T-Book X Transformers. Di video kali ini kita akan sama-sama unboxing, nanti kita bahas tuntas laptopnya mulai dari spesifikasi, fitur, sampai ke performanya. Karena saya sendiri penasaran banget kira-kira rekomen atau enggak. Yuk langsung aja kita unboxing sama-sama. Di dalam boxnya kita dapet box lagi teman-teman. Nah ini boxnya lebih kecil lagi, warnanya hitam, agak ada motif-motif transformernya, warnanya hijau kayak gini. Nah gahar banget nih boxnya. Kita buang dulu box yang gak penting ini. Ini dia box yang paling utamanya. Dia sini ada logo Advan, terus sini ada Transformer, sini tertulis Transformer nih, motif-motifnya keren banget. Kita lihat juga laptopnya kira-kira keren atau enggak. Yuk sama-sama kita buka. Di dalam boxnya kita langsung dapet stiker teman-teman. Ini ada stiker-stiker robot Transformers ya. Ini ada logonya banyak banget. Ini bisa buat ditempel-tempel, bisa nih ditempel di kulkas, bisa juga. Ini dia laptopnya teman-teman. Nih kita singkirkan dulu di sini. Nih kita juga dapat buku panduan sama informasi kartu garansi teman-teman. Di sini juga kita dapat chargernya pastinya. Udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman, kosong. Nah ini dia teman-teman laptopnya. Mari kita buka dari plastiknya. Sah. Ini dia laptopnya. Ada logo Advan di sini, terus ada logo Transformer gede banget. Terus ini juga ada tertulis Transformer, mantap banget. Dan untuk chargernya ini dia pakai model yang langsung ya teman-teman. Jadi kabel power sama adapternya itu nggak misah. Ini langsung. Nah model begini nih yang enak nih, karena gampang banget dibawa-bawa, terus ringkas juga, enteng juga gitu daripada yang harus terpisah-terpisah nih. Top nih, Advan mantap. Oke, ini dia laptopnya, Advan T-Book X Transformer. Impresi pertama kali saya ngeliat laptop ini, jujur bagus banget. Looknya tuh premium banget untuk laptop di harga 3 jutaan yang pertama kita buka, terus kita lihat tuh kayak bagus banget. Saya rasa ini laptop kayaknya nggak akan mengecewakan nih. Laptop ini hadir sepertinya untuk menggantikan posisi dari Advan Soulmate, yaitu laptop 2 jutaan dari Advan yang sebelumnya udah pernah kita review dan cukup ramai tuh. Bahkan udah pernah kita bandingin sama kompetitornya yaitu Axio Hype 1. Jujur Advan Soulmate bagi saya cukup berkesan karena laptop itu di harga 2 jutaan udah cukup bagus lah bagi saya. Dan dengan hadirnya laptop 3 jutaan ini terbaru nih dari Advan, saya menaruh ekspektasi yang lumayan karena kalau laptop ini beneran bagus, saya rasa bakal banyak banget yang beli nih, sama yang suka laptop ini pasti banyak banget. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita bahas spesifikasi dari laptop ini. Untuk prosesor dia pakai Intel N100 dibekali dengan teknologi Intel 7, punya 4 core dan 4 thread dengan frekuensi turbo mencapai 3,4 GHz dan 6 MB Intel Smart Cache. TDP prosesor ini cuma 6 watt. Sekarang udah banyak banget nih laptop terbaru harga murah yang udah pakai prosesor Intel N100 ini. Karena secara usia dia lebih muda daripada Intel Celeron N4020. Tapi secara performa nanti kita lihat sama-sama. Untuk integrated grafik dia udah dibekali dengan Intel USD grafik dengan frekuensi maksimal sampai 750 MHz dengan 24 execution unit dan dia udah support Intel Quixing Video. Untuk RAM-nya dia pakai RAM berkapasitas 4 GB DDR4 dengan speed 2667 MHz dan bisa di-upgrade sampai 16 GB dual channel. RAM 4 GB emang kecil banget ya, tapi ya gimana, ini laptop murah. Pasti ada yang dipangkas supaya harganya ya murah banget gitu, tapi tetap menghadirkan opsi upgrade. Lanjut untuk storage-nya, laptop ini pakai storage berjenis eMMC berkapasitas 128 GB. Buat yang belum tahu, eMMC adalah storage soldered yang biasanya dipakai di smartphone, tablet, atau perangkat mobile lainnya. Selama saya pakai laptop atau staging laptop yang pakai eMMC, sebenarnya nggak buruk-buruk amat sampai kayak hard disk ya. Dia sejauh ini untuk booting juga cepat, copy ke data juga cepat. Ya cukuplah untuk laptop penggunaan pelajar yang biasanya cuma olah-olah data aja.
Dan buat teman-teman yang pengen ngerasain pakai SSD, tenang aja karena di laptop ini tersedia opsi upgrade, yaitu ada satu slot kosong untuk SSD M.2 SATA. Jadi tinggal beli aja SSD M.2 SATA dan pasang ke laptop ini. Lanjut untuk wireless konektivitas, sama kayak laptop biasanya, ini laptop udah dipakai dengan WiFi dan juga Bluetooth. Ya umum lah kayak laptop biasanya, kita bisa connect internet dimanapun berada, sama connect ke pilihan tambahan. Kita bisa connect ke speaker Bluetooth, mungkin mouse Bluetooth atau keyboard Bluetooth, macam-macam. Next ke baterai, laptop ini punya baterai berkapasitas 45,6 Wh, 5255 mAh. Kapasitas baterai menurut saya udah cukup banget lah untuk penggunaan standar. Paling pelajar kan cuma olah-olah data aja kan. Ini bisa bertahan mungkin sekitar 4 atau 5 jam untuk penggunaan yang ringan aja. Dan untuk sistem operasinya, laptop ini udah dibekali dengan Windows 11 Home original, single language atau satu bahasa. Itu udah lumayan banget tuh, karena Windows ini bisa kita pakai sampai bosen teman-teman. Ini original resmi, jadi ini bisa kita pakai sampai kapanpun. Ini lumayan banget karena udah laptop murah, Windowsnya udah original, daripada kita beli Windows terpisah, itu harganya juga lumayan. Selanjutnya kita ngomongin soal desain laptop ini sama aspek-aspek pendukungnya. Pertama saya mau bilang kalau laptop ini adalah laptop murah dan salah satu yang desainnya bagus yang pernah saya review. Karena ketika saya buka dan saya lihat dan saya pegang, itu nggak seperti laptop yang dibuat asal murah aja. Warna silvernya mewah dengan logo dan tulisan Transformers serta logo Advan berwarna putih di bagian punggung layarnya. Tapi menurut saya pribadi ini terlalu rame ya desainnya, apalagi ukurannya besar. Entah mungkin bisa lebih minimalis lagi, misal tulisan Advan aja dengan logo Transformers kecil aja di sudut atau di tengah gitu. Ya atau apalah terserah Advan, karena ini kan cuma masukan aja ya. Kalau dari depan layarnya, framenya cukup tipis, jadi layarnya terasa cukup lega aja buat diliatin. Bahkan di bagian atasnya juga masih bisa dibilang tipis banget loh. Padahal udah ada webcam di sana, punya resolusi 0,9 megapiksel 720p. Webcamnya bukan yang spesial, tapi ya cukup lah untuk sekedar meeting online, Zoom atau Google Meet. Ini adalah hasil dari kamera webcam laptop Advan T-Book X Transformer, dan ini adalah suara dari mikrofonnya. Gimana pendapat teman-teman soal penilaian dari kualitas kameranya dan juga mikrofonnya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Webcamnya juga dilengkapi dengan privacy shutter. Jadi ketika lagi zoom nih terus tiba-tiba dipanggil sama emak, tinggal digeser aja tuas di sini untuk nutupin kameranya. Dan ada yang spesial juga dari laptop yang harganya murah banget ini, karena laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat flat. Jadi enak banget kalau lagi dipakai buat kerja kelompok kayak teman-teman sekolah gitu. Jadi semua anggota bisa ngeliatin layarnya. Dan laptop ini cukup ringkas dan enteng. Dengan panjang 32,26 cm, lebar 21,02 cm, dan tebelnya di 1,98 cm. Yang beratnya nggak sampai 1,5 kilo. Enteng banget buat kita bawa ke mana-mana. Laptop ini punya layar berukuran 14 inch 16:9 yang punya resolusi HD 1366 x 768 pixel. Dia punya refresh rate di 60 Hz. Layarnya juga ini nggak murahan karena dia udah anti glare, jadi nggak memantulkan bayangan. Kita liatin juga cukup nyaman di mata. Kita turun ke bagian keyboardnya, pengetikan. Keyboardnya model chiclet warna hitam dengan cetakan huruf dan simbol berwarna putih. Ukuran tombolnya besar-besar, enak nih kalau buat ngetik. Dan saya juga udah cobain buat ngetik, ternyata nyaman banget. Cuma seperti biasa, ukuran tombol orok atas dan bawahnya lebih ramping. Hanya setengah dari ukuran tombol lainnya. Bayangin, itu kalau teman-teman ngetik harus pelan-pelan tuh, supaya nggak salah pencet. Turun lagi ke bawah, ada touchpad yang letaknya sejajar sama tombol spasi. Jadi nggak center. Dan ukurannya lebar bener. Ini kalau dibanding sama lebar tangan saya aja kalah lebar. Dan untuk audio laptop ini alias speaker, dia dilengkapi dengan 2 buah speaker yang keluaran suaranya itu ke alas laptop teman-teman, ke bawah. Dan untuk laptop dengan harga 3 jutaan suaranya udah lumayan enak, tapi ya nggak cempreng-cempreng banget dan bassnya juga kurang terasa, tapi wajar karena ini laptop murah. Tapi bagi saya udah cukup banget untuk kita nyari hiburan, musikan, sama nonton film. Suaranya kayak gini. Gimana penilaian untuk speakernya? Boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bagian port atau konektornya. Di sebelah kiri dia ada desain atau lubang charger, USB 3.0 Type A, HDMI, dan USB 3.0 Type C. Di sebelah kanan dia ada Kensington lock slot, USB 3.0 Type A, USB 2.0 Type A, audio combo jack, dan juga slot micro SD. Menurut saya portnya udah lengkap banget ya, walaupun di sini port RJ45 atau Ethernet dia absen, tapi nggak jadi masalah karena bisa connect internet dengan koneksi wireless. Dan di laptop ini USB 3-nya itu ada 3 teman-teman, dan salah satunya udah Type C. Jadi kita bisa connect
pakai kabel data untuk minin data supaya bisa lebih kencang lagi pakai USB Type-C. Dan akhirnya sekarang kita tiba di pengujian performa laptop ini. Nanti kita bakal tes dia berapa lama sih waktu yang dibutuhkan laptop ini untuk booting ke Windows ya, ke sistem operasi dari awal tuh kita nyalain, kira-kira butuh berapa detik atau berapa menit-menit ya. Nanti kita tes dan juga nanti kita bakal jalanin beberapa software benchmark untuk kita bisa tahu skor prosesornya nanti kira-kira bagus atau enggak kalau dibandingin sama Intel Celeron N4020. Ini dia hasilnya. Pertama kita lihat berapa waktu booting sampai masuk ke Windows. Nah, pada video battle kita sebelumnya saya sempat tes booting Axio F1 dan Advanced Soulmate. Kedua laptop itu waktu bootingnya sampai 46 detik. Laptop ini bootingnya cuma 22,99 detik. Mantap. Lanjut ke Cinebench R15. Kita looping 5 kali dan skor kita sandingkan dengan Advanced Soulmate. Lihat jaraknya lumayan kan? Skor tertinggi yang didapatkan sama Advanced T-Book X Transformer ini sampai 199 poin. Sedangkan Advanced Soulmate hanya 111 poin. Suhu dalam 5 kali looping Cinebench R15 juga kita sandingkan dengan suhu Advanced Soulmate saat menjalankan Cinebench R15 juga. Lihat aja Intel N100 di Advanced T-Book ini emang lebih adem. Rata-rata suhu Advanced T-Book hanya 65 derajat Celcius, sedangkan Advanced Soulmate sampai 71 derajat Celcius. Adem. Lanjut ke Geekbench 6. Lihat aja skornya, 2 kali lipat bahkan lebih. Skor single core-nya sampai di 756 poin dan multicore-nya sampai di 1420 poin. Jauh banget bedanya dengan skor yang dihasilkan sama Advanced Soulmate. Terakhir ke CPU Z benchmark. Intel N100 menunjukkan bahwa memang performanya lebih baik dari Celeron N4020. Dilihat dari skor single core-nya yang berada di 311 poin, sedangkan Soulmate hanya 214 poin. Kalau multicore-nya nggak usah ditanya, bedanya jauh banget. Hayo, siapa yang masih bilang kalau performa Intel N100 masih nggak jauh kalau dibandingkan sama Celeron N4020? Karena menurut saya ini jauh bedanya. Gimana pendapat teman-teman setelah tadi kita udah banyak bahas nih soal laptop ini, mulai dari spesifikasi ya, fitur sampai ke performanya ya. Boleh banget tulis pendapatnya di kolom komentar. Terakhir saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Pertama, dia udah dibekali dengan prosesor Intel N100. Ini adalah prosesor yang menggantikan Celeron N4020 di kasta laptop murah. Dan terbukti performanya juga lebih bagus karena dia udah 4 core 4 thread dan mendukung speed memori yang lebih kencang. Yang kedua, soal desain. Tadi kita udah banyak bahas nih untuk singgung-singgung soal desain laptopnya. Tadi sejak awal kita buka, laptop harga 3 jutaan tapi kualitas dari materialnya, finishingnya, dan juga konsep desain di bentuk laptopnya itu udah bagus banget gitu. Cuma catatannya tadi doang, di covernya ini menurut saya terlalu rame. Mungkin bisa dibuat lebih minimalis lagi supaya lebih bagus. Yang ketiga, soal fitur. Dengan hadirnya privacy shutter dan juga touchpad yang lebih luas, lebih lebar, dan konektor yang lebih lengkap, untuk laptop di harga 3 jutaan saya rasa ini jadi salah satu keunggulannya. Dan Advan ini keren banget karena kehadiran Advan T-Book X Transformer ini di waktu yang tepat banget. Karena di waktu-waktu sekarang ini banyak banget pelajar yang lagi cari-cari laptop. Dan buat teman-teman yang lagi cari laptop dengan budget terbatas yang murah-murah aja untuk laptop pertamanya, laptop ini rekomendasi banget. Dan seperti biasa untuk link pembelian bisa teman-teman cek di kolom deskripsi. Untuk laptop ini bisa kamu beli di seluruh outlet Saudagar Komputer yang ada di Jakarta dan Bekasi. Atau beli melalui website resmi kami di saudagarkomputer.com. Karena saat ini sedang ada undian berhadiah. Beli laptop, komputer, dan printer berkesempatan mendapatkan sepeda gunung, printer, dan aksesoris lainnya. Periode undian ini sampai dengan akhir Agustus bulan ini. Yuk jangan sampai kelewatan dan beli kebutuhan IT kamu cuma di Saudagar Komputer. Oke, saya rasa cukup sampai sini aja. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komentar kalau ada pertanyaan, dan juga share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau lagi ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Jangan lupa di follow semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.